Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wabil islami dina wabil muhammadi nabiyya wa rasul rabbil zikni ilman wa zukni fahman. Amin. Nah, anak-anak ustazah, apakah sudah melakukan pembiasaannya hari ini? Jika sudah, alhamdulillah. Jika yang belum, segera melakukan pembiasaannya hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar membaca dan menafsirkan data dari tabel dan diagram. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengumpulkan dan menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, semangat menyimak video pembelajaran kita hari ini ya, Nak. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar. Perhatikan data berat badan siswa kelas 5 MI Muhammadiyah 2 sebagai berikut. Dari data di atas, kita bisa memperoleh informasi sebagai berikut dengan cara membaca data. Data siswa yang memiliki berat badan 30 kg sebanyak 4 siswa. Data siswa yang memiliki berat badan 31 kg sebanyak 1 siswa. Data siswa yang memiliki berat badan 32 kg sebanyak 4 siswa. Data siswa yang memiliki berat badan 33 kg sebanyak 4 siswa. Data siswa yang memiliki berat badan 34 kg sebanyak 4 siswa. Data siswa yang memiliki berat badan 35 kg sebanyak 7 siswa. Data siswa yang memiliki berat badan 36 kg sebanyak 3 siswa. Dan data siswa yang memiliki berat badan 37 kg sebanyak 1 siswa. Dari data yang kita peroleh, kita bisa menafsirkan data. Contohnya, berat badan siswa yang tertinggi adalah 37 kg. Berat badan siswa yang terendah adalah 30 kg. Selisih berat badan tertinggi dan berat badan terendah adalah 37 kg dikurang 30 kg sama dengan 7 kg. Pembahasan kita yang kedua adalah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Perhatikan tabel di bawah ini. Berikut ini adalah nilai matematika kelas 5 Bilal bin Rabah. Apa saja informasi yang bisa kita peroleh? Yang mendapatkan nilai 70 ada 5 siswa. Yang mendapatkan nilai 80 ada 12 siswa. Yang mendapatkan nilai 90 ada 13 siswa. Dan yang mendapatkan nilai 100 ada 6 siswa. Dari tabel nilai siswa, kita bisa menafsirkan data. Contohnya, nilai yang banyak diperoleh siswa adalah 90. Jumlah siswa kelas 5 Bilal bin Rabah adalah 5 ditambah 12 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 36 siswa. Yang ketiga, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar bisa disebut juga dengan diagram lambang atau piktogram. Diagram gambar merupakan diagram yang menyajikan data menggunakan gambar untuk mewakili jumlah data bentuk besar. Nah, satu gambar dapat mewakili jumlah tertentu. Berikut ini data tingkat pendidikan anak di wilayah Kecamatan Dumbai Pesisir, seperti gambar berikut ini. Nah, satu gambar mewakili 20 orang. Kita bisa membaca data tersebut. Pada tingkat pendidikan TK, terdapat 8 gambar orang. Satu gambar orang mewakili 20 orang. Jadi, tingkat pendidikan TK ada 8 dikali 20 sama dengan 160 orang. Untuk tingkat SD terdapat 9 gambar orang. Jadi, 9 dikali 20 sama dengan 180 orang.
Untuk tingkat SMP, terdapat 5 gambar orang. Jadi, 5 dikali 20 sama dengan 100 orang. Untuk tingkat pendidikan SMA, terdapat 6 gambar orang. Jadi, 6 dikali 20 sama dengan 120 orang. Dari diagram gambar, kita bisa menafsirkan data. Contohnya, selisih anak pada tingkat pendidikan TK dan SMP adalah pada tingkat pendidikan TK jumlahnya 160 dan pada tingkat pendidikan SMP jumlahnya 100. Jadi selisihnya adalah 160 dikurang 100 sama dengan 60 orang. Contoh kedua, jumlah anak pada tingkat TK dan tingkat SMA adalah pada tingkat TK jumlahnya 160 dan pada tingkat SMA jumlahnya 120. Jadi 160 ditambah 120 sama dengan 280 orang. Yang keempat, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Pada diagram batang, tinggi batang menunjukkan banyaknya data. Seperti contoh berikut ini. Dari diagram batang, dapat kita peroleh jumlah siswa kelas 1 adalah 40 siswa. Jumlah siswa kelas 2 adalah 55 siswa. Jumlah siswa kelas 3 adalah 45 siswa. Jumlah siswa kelas 4 adalah 40 siswa. Jumlah siswa kelas 5 adalah 50 siswa. Jumlah siswa kelas 6 adalah 60 siswa. Dari diagram batang tersebut, kita bisa menafsirkan data seperti contoh 1. Jumlah siswa yang paling banyak adalah kelas 6 dengan jumlah 60 siswa. Nomor 2, selisih kelas 5 dan kelas 3 adalah kelas 5 berjumlah 50 siswa, kelas 3 berjumlah 45 siswa. Jadi selisihnya 50 dikurang 45 sama dengan 5 siswa. Materi yang kelima, membaca dan menafsirkan data dalam diagram garis. Pada diagram garis, banyak data ditunjukkan dengan titik-titik yang dihubungkan menjadi garis. Seperti contoh, hasil panen padi Pak Budi selama 5 tahun dari 2016 sampai 2020. Kita dapat memperoleh datanya. Hasil panen tahun 2016 adalah 20 ton. Hasil panen pada tahun 2017 adalah 30 ton. Hasil panen tahun 2018 adalah 20 ton. Hasil panen tahun 2019 adalah 40 ton. Dan hasil panen tahun 2020 adalah 45 ton. Setelah kita memperoleh data, selanjutnya kita akan menafsirkan data. Contohnya, besar kenaikan panen dari tahun 2016 ke tahun 2017 adalah 10 ton. Materi yang terakhir adalah diagram lingkaran. Berikut ini adalah tabel pekerjaan orang tua siswa kelas 5. Ada pekerjaannya pegawai swasta, pedagang, dan PNS. Kita dapat menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Sebelum itu, kita harus melakukan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menentukan jumlah data tersebut. Jumlah datanya adalah 60 orang. Langkah selanjutnya, sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Sebelum disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, data harus diubah dalam bentuk derajat atau persen. Rumus untuk mencari persentase adalah jumlah diketahui dibagi jumlah seluruhnya dikali 100%. Kita akan mencari persentase dari setiap pekerjaan. Yang pertama, pegawai swasta. Pegawai swasta sama dengan 15/60 dikali 100% sama dengan 25%. Yang kedua, pedagang. Pedagang sama dengan 30/60 dikali 100% sama dengan 50%. Yang ketiga, PNS. PNS sama dengan 15/60 dikali 100% sama dengan 25%.
Setelah kita mencari satu persatu presentasi dari pekerjaan, selanjutnya kita akan menyajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Seperti gambar berikut ini adalah diagram lingkaran dari pekerjaan orang tua siswa kelas 5. Nah, itu dia video pembelajaran kita tentang membaca dan menafsirkan data dari tabel dan diagram. Untuk lebih memahaminya lagi, Ananda bisa mengerjakan penilaian harian yang ada di bawah ini. Tetap semangat belajarnya, semangat ibadahnya, dan selalu jaga kesehatannya. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Ustazah akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.